Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdia Alma dengan NIM 2401766. Di sini saya akan membawakan materi tentang tutorial konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform digital. Apa itu layanan digital dan platform digital? Layanan digital mencakup berbagai aplikasi dan sistem yang beroperasi secara penuh di internet. Ini termasuk software as a service yang populer seperti Google Workspace, solusi cloud computing, dan beragam aplikasi seluler yang kita gunakan setiap hari. Platform digital adalah fondasi untuk infrastruktur mendasar yang menopang berjalannya layanan-layanan digital tersebut. Ini bisa berupa cloud publik, misalnya AWS, Google Cloud, private cloud, atau solusi hybrid yang menggabungkan keduanya, menyediakan lingkungan yang tangguh dan scalable. Adapun tantangan keamanan di era digital, serangan DOS atau DDoS. Salah satu ancaman utama adalah serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang bertujuan untuk melumpuhkan layanan dengan membanjiri server, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna sah. Kebocoran data. Risiko kebocoran data sangat tinggi, seringkali disebabkan konfigurasi keamanan yang salah atau upaya akses tidak sah, berujung pada kerugian reputasi dan finansial. Kompleksitas keamanan cloud. Lingkungan cloud dan multi-platform menawarkan banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kompleksitas keamanan yang unik, memerlukan strategi dan alat khusus untuk perlindungan. Pilar utama keamanan platform digital, kerahasiaan, confidentiality, memastikan bahwa data hanya dapat diakses, dibaca, dan diungkapkan kepada pihak-pihak yang memiliki otorisasi dan hak akses yang sah. Integritas, integrity, menjamin bahwa data tidak akan diubah, dimodifikasi, atau dihancurkan secara sah, serta menjaga akurasi dan kelengkapannya. Ketersediaan, availability, memastikan bahwa sistem dan layanan selalu dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Kemudian model tanggung jawab bersama dalam cloud security. Tanggung jawab penyedia cloud. Penyedia cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud bertanggung jawab penuh dan keamanan infrastruktur fisik, jaringan virtualisasi, dan layanan dasar yang mereka sediakan. Ini mencakup keamanan dari cloud. Tanggung jawab pengguna. Pengguna bertanggung jawab atas keamanan di dalam cloud, termasuk konfigurasi keamanan layanan yang mereka gunakan, pengelolaan akses identitas, perlindungan data, dan aplikasi yang mereka deploy. Pemahaman model ini sangat penting untuk mencegah celah keamanan. Kemudian, solusi keamanan cloud modern (CSPM). Cloud Security Posture Management (CSPM) membantu memantau dan secara otomatis memperbaiki konfigurasi cloud yang salah, mencegah kerentanan. Kemudian CWPP Cloud Workload Protection Platform. CWPP menyediakan perlindungan real time untuk beban kerja dan aplikasi yang berjalan di lingkungan cloud. Kemudian CASB Cloud Access Security Broker. CASB mengontrol akses dan penggunaan layanan cloud oleh pengguna, menambahkan lapisan keamanan di luar perimeter. Kemudian CNAPP Cloud Native Application Protection Platform. CNAPP menawarkan perlindungan menyeluruh untuk seluruh siklus hidup aplikasi cloud native. Kemudian CIEM Cloud Infrastructure Entitlement Management. CIEM mengelola hak akses dan izin secara ketat dalam infrastruktur cloud, mengurangi risiko privilege yang berlebihan. Kemudian arsitektur keamanan platform dan praktik terbaik, penggunaan firewall, antivirus, dan anti-spyware yang diperbarui secara berkala untuk perlindungan dasar terhadap malware dan ancaman umum. Segmentasi jaringan dan isolasi aplikasi untuk membatasi penyebaran serangan jika terjadi kompromi pada salah satu bagian sistem. Pengelolaan password yang kuat dan penerapan autentikasi multifaktor (MFA) sebagai standar untuk semua akses. Pengujian, penetrasi, dan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sebelum dieksploitasi oleh penyerang.
Kemudian studi kasus membangun platform identitas digital yang aman dan scalable. Yang pertama, arsitektur microservice menerapkan arsitektur microservice untuk fleksibilitas tinggi, skalabilitas dan ketahanan, memungkinkan pengembangan dan deployment independen. Yang kedua, protokol keamanan canggih menggunakan protokol keamanan standar industri seperti OAuth 2.0, OpenID Connect, dan JSON Web Token (JWT) untuk otorisasi dan autentikasi yang sama. Yang ketiga, penggunaan API Gateway mengimplementasikan API Gateway sebagai titik masuk tunggal untuk mengontrol akses, mengelola trafik, dan menerapkan kebijakan keamanan API. Kemudian, enkripsi dan monitoring real-time menerapkan enkripsi data end-to-end dan sistem monitoring ancaman secara real-time untuk mendeteksi dan merespon anomali secara instan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Keamanan layanan digital adalah tanggung jawab bersama antara penyedia, platform, dan pengguna. Diperlukan sinergi dan pemahaman yang mendalam dari kedua belah pihak untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Implementasi teknologi dan proses keamanan mutakhir seperti yang telah dibahas sangat penting untuk melindungi data sensitif dan menjaga ketersediaan layanan. Investasi dalam keamanan adalah investasi pada kepercayaan pengguna. Mulailah dengan memahami model layanan dan risiko keamanan spesifik platform Anda. Selanjutnya, identifikasi dan terapkan solusi keamanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan skala operasi Anda. Selalu perbarui pengetahuan tentang ancaman terbaru dan melakukan audit keamanan secara rutin. Ini adalah proses berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan kelangsungan bisnis di era digital. Cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.